Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Video Chat. Sekarang kita akan membahas materi tentang konservasi sumber daya ikan. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah like dan komen di setiap video aku dan memberikan supportnya. Semoga kedepannya channel ini bisa terus lebih baik membahas dan mengulas materi-materi tentang perikanan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa ya, dan nyalain loncengnya supaya kamu gak pernah ketinggalan pembaruan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Soal nomor 1. Kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi adalah pengertian dari A. Taman Nasional Perairan, B. Suaka Alam Perairan, C. Taman Wisata Perairan, atau D. Suaka Perikanan. Jawaban yang tepat adalah A. Taman Nasional Perairan. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa kawasan konservasi menurut peraturan nomor 60 tahun 2007. Di antaranya adalah Taman Nasional Perairan, yang artinya adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem yang asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi. Sementara suaka alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. Terus ada lagi yang namanya Taman Wisata Perairan, adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. Yang terakhir adalah yang dimaksud dengan suaka perikanan, yaitu adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. Soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan asas pertimbangan dalam konservasi sumber daya ikan adalah A. Manfaat, keadilan dan kemitraan, B. Keterpaduan, keadilan dan keterbukaan, C. Keterbukaan, efisiensi dan berkelanjutan, atau D. Keseimbangan, pencegahan dan ketelitian. Jadi jawabannya yang bukan adalah D. Keseimbangan, pencegahan, dan ketelitian. Jadi, konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan beberapa asas, diantaranya manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Soal nomor 3. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan merupakan salah satu kegiatan dalam konservasi sumber daya ikan yang meliputi A. Konservasi perairan, B. Konservasi ekosistem, C. Konservasi jenis ikan, atau D. Konservasi genetik ikan. Jawaban yang tepat adalah B. Konservasi ekosistem. Konservasi sumber daya ikan meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan. Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dilakukan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama adalah perlindungan habitat dan populasi ikan, kemudian rehabilitasi habitat dan populasi ikan, yang ketiga penelitian dan pengembangan, kemudian pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan evaluasi. Tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan terdiri atas laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuari, pantai, rawa, sungai, danau, waduk, embung, dan ekosistem perairan buatan. Soal nomor 4. Dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan dan perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan, Menteri Kelautan Perikanan menetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan. Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan hal di bawah ini.
kecuali A. Tingkat kerusakan habitat ikan, B. Musim berkembang biak ikan, C. Tingkat pemanfaatan yang berlebih, atau D. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Hal yang tidak termasuk ke dalam pertimbangan adalah D. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Jadi, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan dengan mempertimbangkan yang pertama adalah tingkat kerusakan habitat ikan, kemudian musim berkembang biak ikan, dan yang terakhir adalah tingkat pemanfaatan yang berlebih. Soal nomor 5. Penetapan kawasan konservasi perairan seperti Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan dilakukan berdasarkan kriteria A. Ekologi, pendidikan, dan budaya, B. Potensi pasar, lokasi, dan keamanan, C. Keberlanjutan sosial dan budaya, atau D. Ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi, di dalam penetapan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah dari sisi ekologi, yaitu meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan ekologis, keterwakilannya, keunikan produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan yang langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan. Berdasarkan sosial dan budaya, yaitu meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal, serta adat dan istiadat. Sementara yang terakhir dari sisi ekonomi, yaitu meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, serta kemudahan dalam mencapai kawasan. Soal nomor 6. Kawasan konservasi perairan laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah provinsi, C. Pemerintah kabupaten atau kota, atau D. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pemerintah provinsi. Jadi, ini adalah batasan-batasan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, perairan laut di luar 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan. Yang kedua adalah perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi atau perairan yang memiliki karakteristik tertentu. Yang kedua, pengelolaan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, yaitu perairan laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah kepulauan. Kemudian, kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota meliputi yang pertama perairan laut sepertiga dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi. Yang kedua adalah perairan payau atau perairan tawar yang berada di dalam wilayah kewenangannya. Soal nomor 7. Konservasi jenis ikan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah dengan penggolongan jenis ikan. Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud adalah A. Ikan yang bereproduksi aktif dan tidak aktif, B. Ikan yang dilindungi dan tidak dilindungi, C. Ikan yang langka dan mudah dibudidayakan, atau D. Ikan yang beruaya dan ikan yang menetap. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ikan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Jadi, konservasi jenis ikan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama dengan penggolongan jenis ikan, kemudian penetapan status perlindungan jenis ikan, kemudian pemeliharaan, pengembangbiakan, penelitian, dan pengembangan. Dalam penggolongan jenis ikan yang dimaksud ini terdiri dari dua. Yang pertama jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi. Sementara kriteria jenis ikan yang dilindungi meliputi ikan yang terancam punah, langka, yang daerah penyebarannya terbatas,
terjadi penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis atau tingkat kemampuan reproduksinya yang rendah. Soal nomor 8. Menteri, gubernur, atau bupati dan wali kota dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan harus mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Teknologi yang akan digunakan, B. Jumlah unit budidaya, C. Daya dukung lingkungan, atau D. Jenis golongan ikan yang akan dibudidayakan. Kalau kita lihat dari beberapa optionnya, ini semua adalah termasuk ke dalam hal yang harus dipertimbangkan dalam pemberian izin untuk usaha budidaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain yang pertama jenis ikan yang dibudidayakan, kemudian jenis pakan yang akan digunakan karena ini akan berhubungan dengan limbah yang dihasilkan, kemudian teknologi yang digunakan, selanjutnya jumlah unit usaha budidaya, dan yang terakhir adalah daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan. Soal nomor 9. Pemanfaatan jenis ikan untuk ekspor, impor, atau reekspor wajib dilengkapi beberapa dokumen yang telah disetujui oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan teknis. Salah satunya adalah A. Surat perolehan kuota perdagangan, B. Surat pemanfaatan jenis ikan, C. Surat jenis usaha perikanan, atau D. Surat kesehatan biota. Jawaban yang paling tepat adalah A. Surat perolehan kuota perdagangan. Jadi, dalam hal konservasi sumber daya ikan untuk pemanfaatan jenis ikan yang akan digunakan untuk ekspor, impor, atau reekspor, wajib dilengkapi beberapa dokumen, yaitu yang pertama adalah surat pengiriman dari dan ke luar negeri, kemudian dokumen pengiriman atau pengangkutan, selanjutnya surat perolehan kuota perdagangan, kemudian surat keterangan asal, dan yang terakhir adalah surat keterangan hasil pengembang biakan. Soal nomor 10. Pengawasan konservasi sumber daya ikan dapat dilakukan melalui penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan. Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh A. Penyidik pegawai negeri sipil perikanan, B. Bupati atau wali kota setempat, C. Masyarakat kawasan konservasi, atau D. Lembaga masyarakat yang diputuskan oleh pemerintah setempat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Oke teman-teman, untuk pengawasan konservasi sumber daya ikan dapat dilakukan dengan cara yang pertama penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan, kemudian dengan melakukan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non-penyidik pegawai negeri sipil perikanan, serta masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam pengawasan konservasi sumber daya ikan. Oke deh teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita mengenai konservasi sumber daya ikan. Semoga materi yang telah disampaikan mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oh iya, aku mau minta maaf untuk teman-teman yang sudah request beberapa materi tetapi belum bisa aku buat videonya. Ini aku masih cari-cari materinya. Semoga nanti next ke depannya bisa cepat aku selesaiin. Terima kasih untuk supportnya. Sampai jumpa kembali.